Indonesia ubah nama Laut Cina Selatan jadi Laut Natuna Utara. Indonesia melalui Kemenko Kemaritiman mengumumkan secara resmi di hari Jumat 14 Juli lalu nama baru perairan sebelah utara Kepulauan Natuna menjadi Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Perubahan nama tersebut sempat membuat pihak Cina menyatakan keberatannya. Jubir Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang, mengatakan kepada CNN bahwa perubahan nama perairan yang dilakukan Indonesia tidak mendasar dan tidak mendukung upaya internasional guna memberikan standarisasi penamaan geografi. Sebenarnya ada alasan di balik penamaan baru Laut Natuna Utara, yakni guna mengamankan zona ekonomi eksklusif milik Indonesia sejak 200 mil. Dan diketahui dari Merdeka, Kepulauan Natuna memiliki cadangan energi migas terbesar di dunia. Tidak heran pemerintah Indonesia menyediakan basis militer kuat untuk mempertahankan perairan ini. Dan dituturkan kembali oleh pihak Kemenko Kemaritiman bahwa proses penamaan ini sudah dilakukan sesuai dengan standar oleh International Hydrographic Organization dan ketentuan dari Electronic Navigational Chart. Pemerintah mengatakan bahwa tidak ada sengketa antara Indonesia dengan Cina, meskipun Laut Natuna Utara berada di perbatasan 9 garis putus laut Cina Selatan, karena Indonesia telah menggunakan zona maritim sesuai dengan Konvensi Hukum Laut. Perlu diketahui, 9 garis putus laut Cina Selatan adalah batas wilayah yang digambar sendiri oleh pemerintah Cina untuk mengklaim wilayah laut dari negara berdaulat di sekitarnya. Bahkan demi menunjukkan kekuatan dan klaim mereka di kawasan Laut Cina Selatan, beberapa tahun ini pemerintah Cina gencar membangun pangkalan militer dan juga pulau reklamasinya. Satu-satunya channel yang menghadirkan berita dunia secara nyata. Subscribe Tomo News sekarang. Simak kompilasi kasus sengketa di Laut Cina Selatan. Cina memiliterisasi 7 pulau di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Meskipun Presiden Cina Xi Jinping sebelumnya menyatakan bahwa Cina tidak berniat untuk memiliterisasi di Laut Cina Selatan, gambar satelit yang dirilis oleh US think tank mengungkapkan sebaliknya. Cina tampaknya telah memiliterisasi 7 pulau buatan di Laut Cina Selatan. The Gavan Reef, struktur pusat dikelilingi oleh 4 lengan. 2 lengan mungkin akan menjadi tempat senjata anti pesawat, sementara 2 lainnya dipersenjatai dengan sistem senjata jarak dekat. Hughes Reef memiliki struktur titik pertahanan mirip dengan yang ada di Gavan Reef. Fasilitas struktur di Johnson Reef telah dimodifikasi. Fasilitas pusat memiliki 2 lengan, dengan satu dipersenjatai senjata anti pesawat dan yang lain terdapat sistem senjata jarak dekat. Senjata dan sistem senjata jarak dekat dan radar lainnya terlihat pada struktur terpisah di pulau itu. Pusat fasilitas di Quarteron Reef terpisah dari sistem titik pertahanan. Ahli percaya setiap pulau di ujung timur laut dan barat daya dipersenjatai dengan senjata anti pesawat, sistem senjata jarak dekat dan radar. The Fury Cross Reef, 4 struktur diposisikan ke arah laut. Hal ini memungkinkan senjata anti pesawat dan sistem senjata jarak dekat untuk menghalau segala jenis serangan. Desain serupa sedang diamati di Missive Reef, di mana 2 dari 4 struktur telah selesai. Di Subi Reef, hanya 1 dari 4 struktur telah diselesaikan. Instalasi mungkin akan mendukung penggunaan platform rudal mobile masa depan, mirip dengan sistem HQ-9 yang dikerahkan ke Pulau Woody di Kepulauan Paracel. Direktur Asia Maritim Transparansi Inisiatif mengatakan jelas kalau tindakan Cina adalah militerisasi. Dia menambahkan bahwa Cina dapat berdebat kalau struktur untuk tujuan defensif, tapi persenjataan yang demikian rupa menunjukkan kalau mereka sedang mempersiapkan untuk konflik di masa depan. Vietnam memulai pengerukan daerah Lat Reef di perairan yang dipersengketakan. Foto satelit yang diambil oleh sebuah perusahaan yang berbasis di Amerika telah mengungkapkan sebuah proyek pengerukan pada Lat Reef, terumbu karang yang dikendalikan oleh Vietnam di Laut Cina Selatan. Lat Reef berada sekitar 450 km dari pantai tenggara Vietnam. Mercusuar pada terumbu karang adalah setinggi 42 meter dan dioperasikan oleh pekerja dan sejumlah kecil prajurit Vietnam. Lat Reef tenggelam pada saat sedang pasang tinggi. Baru-baru ini foto satelit menampilkan beberapa kapal di saluran yang baru dikeruk di daerah karang. Analisa mengatakan kepada Reuters bahwa pekerjaan pengerukan seperti itu bisa menjadi awal dari pembangunan yang lebih luas di karang lainnya. Dan Lat Reef dapat digunakan untuk meningkatkan akses pasukan kapal dan perahu nelayan. Hal ini bisa juga digunakan untuk membantu mempertahankan Pulau Spratly, di mana Vietnam telah memperluas landasan udaranya. Vietnam telah mengamankan beberapa pulau di perairan yang disengketakan, termasuk Pulau Spratly, dengan mengerahkan artileri peluncur roket.
Vietnam adalah salah satu dari banyak bangsa yang mengklaim Laut Cina Selatan sebagai bagian dari wilayahnya. China, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan juga telah membuat klaim di wilayah itu. Vietnam telah menjadi saingan utama China di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Menurut Reuters, peluncur roket yang dipasang pada beberapa pulau yang dikendalikan oleh Vietnam mampu menyerang landasan pacu dan instalasi militer China. Perselisihan Laut Cina Selatan antara China dan Indonesia meningkat. Ketegangan di Laut Cina Selatan meningkat setelah Indonesia memanggil Duta Besar China pada hari Senin mengenai ketegangan yang melibatkan sebuah kapal nelayan China di perairan di sekitar wilayah yang disengketakan. Indonesia mengklaim pada hari Sabtu, perahu nelayan China secara ilegal memancing 4,34 km di lepas pantai Indonesia, Kabupaten Natuna, barat Laut Kalimantan di Laut Cina Selatan yang ada di dalam zona ekonomi eksklusif negara. Perahu dikejar oleh penjaga pantai Indonesia. 3 petugas berhasil mengejar kapal dan menangkap 8 awak sebelum kapal penjaga pantai Cina campur tangan dan membawa perahu kembali ke Laut Cina Selatan. Sementara itu, Cina mengklaim perahu nelayan memancing di daerah perairan konvensional negara, tapi diserang dan dilecehkan oleh kapal bersenjata Indonesia. Akibatnya kapal penjaga pantai Cina turut membantunya. Kementerian Luar Negeri Cina mendesak Indonesia agar membebaskan para nelayan Cina dan memastikan mereka aman. Jet Cina mencegat pesawat Amerika di Laut Cina Selatan. Jet Cina mencegat pesawat Angkatan Laut Amerika Serikat di atas Laut Cina Selatan. Ketegangan terus meningkat di Laut Cina Selatan dalam pertemuan minggu ini antara Amerika Serikat dan Cina. Pesawat pengintai Angkatan Laut Amerika di Kepulauan Utara yang jadi sengketa. Pesawat pengintai sedang melakukan patroli rutin di daerah ketika ia dicegat oleh sepasang jet tempur Cina. 2 petugas J-11 datang sekitar 50 kaki dari pesawat Amerika Serikat. Mereka terbang sangat dekat hingga pilot Amerika terpaksa turun sekitar 200 kaki untuk menghindari tabrakan. Petugas Pentagon mengatakan masalah ini ditangani melalui cara diplomatik dan secara militer. Insiden terjadi kurang dari 2 minggu setelah Cina mengeluarkan 2 jet tempur dan 3 kapal perang ketika perahu Angkatan Laut Amerika berlayar di dekat Feri Cross Reef, daerah yang diklaim Cina.